Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah abis-abisan sebuah filosofi kuno yang lagi tren banget sekarang ini. Tapi nggak cuma itu, setelah kita pahami konsepnya, kita bakal langsung membenturkannya dengan godam intelektual dari abad ke-19 yang bakal menguji filosofi ini sampai ke akar-akarnya. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh jujur ke diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa bener-bener capek dan kewalahan sama yang namanya tekanan hidup modern atau hustle culture? Beban ketidakpastian zaman sekarang itu emang luar biasa berat ya. Nggak heran jutaan orang di luar sana akhirnya mencari pelarian dan ketenangan lewat kebijaksanaan masa lalu untuk sekedar bisa bernapas lega dari kecemasan sehari-hari. Nah, belakangan ini kan lagi rame banget tuh para influencer di media sosial jualan stoikisme sebagai semacam trik jitu atau life hacks buat ningkatin produktivitas dan ngelola stres. Tren ini makin kencang berkat penulis-penulis populer kayak Ryan Holiday dengan The Daily Stoic-nya, atau di Indonesia ada Henry Menampiling lewat buku Filosofi Teras. Alhasil, banyak banget yang sekarang pakai filosofi ini cuma sebagai peretas produktivitas, demi mulusin jalan karir dan numpuk kekayaan. Tapi apa benar gitu esensinya? Untuk menjawab itu, kita udah siapin beberapa poin penting buat paparan hari ini. Kita bakal ngebahas mulai dari tren stoikisme modern, fondasi filosofis dan logos, praktik kebajikan harian, salah tafsir dan kemunafikan kapitalis, lalu kita masuk ke antitesis Nietzsche tentang kekacauan alam, dan ditutup dengan hasrat dan penciptaan nilai. Jadi kita nggak cuma bahas permukaan aja, tapi kita bakal gali sampai ke fondasi kosmiknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tren stoicisme modern. Trik hidup reduktif versus filosofi sejati. Kita harus ngelurusin satu kesalahpahaman masal yang krusial banget nih. Budaya pop modern tuh seringkali mereduksi sebuah seni kehidupan yang sangat mendalam cuma jadi sekedar strategi buat ngakalin stres psikologis, yang jatuhnya malah mirip banget sama terapi perilaku kognitif aja. Padahal faktanya, kalau kita tarik ke belakang, stoicisme sejati yang didirikan sama Zeno dari Citium di abad ketiga sebelum Masehi, sama sekali nggak pernah diciptakan buat jadi alat meraup kesuksesan finansial. Nggak sama sekali. Justru, ini adalah sebuah dedikasi luar biasa untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur, berfokus pada penguasaan diri, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa hidup selaras dan harmonis dengan alam semesta. Lanjut ke bagian kedua, fondasi filosofis dan logos. Sebuah kosmos yang rasional. Biar lebih paham gimana cara kerja pikiran mereka, kita harus mundur sedikit buat ngelihat teologi kosmik mereka, karena inilah yang jadi fondasi paling absolut dari semua ajaran etika orang-orang stoik. Ngambil gagasan dari filsuf Heraklitus, penganut stoik ini percaya banget sama yang namanya logos. Jangan bayangin ini kayak logo merek ya. Logos buat mereka itu semacam api kosmik ilahi yang rasional. Mereka percaya kalau logos ini mendikte alam semesta dalam sebuah sistem yang deterministik, alias sudah ditakdirkan mutlak. Artinya apa? Berarti setiap peristiwa sekecil apapun di dunia ini, sepedih dan setragis apapun itu, terjadi karena sebuah alasan dan tatanan kosmik yang jauh lebih besar dari kita. Kalau kita merujuk pada tinjauan akademis dari Prof. Rudice Tarumingkeng, intinya gini, di dalam diri kita, manusia, dipercaya terdapat serpihan kecil dari logos itu, lewat akal budi kita. Nah, karena kita punya serpihan api ilahi ini, kita punya tanggung jawab moral untuk selalu menyelaraskan setiap tindakan kita dengan keteraturan universal alam semesta tadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, praktek kebajikan harian mengubah teori menjadi tindakan. Yang benar-benar keren dari stoikisme adalah gimana mereka bisa nerjemahin ide kosmik yang kedengarannya berat dan melangit tadi, jadi praktek etika sehari-hari yang sangat membumi. Untuk dapetin kebahagiaan sejati atau ketenangan batin, seorang stoik harus ngejar 4 kebajikan ini tanpa syarat. Pertama, kebijaksanaan, yaitu tahu mana yang bisa dikendalikan dan mana yang enggak. Kedua, keberanian buat ngadepin rasa takut. Ketiga, keadilan dalam memperlakukan orang lain. Dan keempat, pengendalian diri dari emosi yang berlebihan. Buat mereka, kebajikan ini adalah satu-satunya harta karun sejati dalam hidup. Sisanya, cuma pernak-pernik yang fana. Salah satu bentuk praktiknya yang paling terkenal adalah dikotomi kendali. Konsep ini ngajarin kita buat dengan tegas bersikap cuek sama peristiwa eksternal yang ada di luar kendali kita dan mencurahkan 100% energi buat ngendalin respons kita sendiri. Dan gak cuman itu, mereka juga punya konsep amor fati, yaitu secara sadar dan aktif mencintai takdir, apapun bentuknya, yang disuguhkan ke kita.
Biar mental mereka makin kebal, mereka punya latihan rutin yang cukup intens. Namanya premeditatio malorum. Kedengarannya agak ekstrim sih, jadi kalian sengaja duduk diam dan ngebayangin skenario paling hancur di hidup kalian. Mungkin kehilangan kerjaan, dijauhin teman, atau bahkan kematian. Tujuannya apa? Semata-mata buat melucuti keterikatan emosional kalian pada hal-hal duniawi itu. Kalau udah siap mental, nggak ada lagi yang bisa bikin kaget kan? Kita sampai di bagian keempat, salah tafsir dan kemunafikan kapitalis. Ini nih yang sering jadi perdebatan, semacam pengkhianatan terhadap Stoa. Karena ketika kita naruh filosofi kuno yang mulia ini di bawah mikroskop kapitalisme modern, kita bakal nemuin ada kontradiksi besar. Coba deh kita bandingin secara head to head. Kalau filsuf Epictetus hidup lagi hari ini dan ngelihat orang-orang pakai stoikisme buat ambisi karir, ngejar posisi manajer, atau nambah followers, dia pasti udah ngamuk. Dia mungkin bakal nyebut praktisi-praktisi palsu ini layaknya badut di atas panggung. Kenapa? Karena mereka benar-benar luput dari esensi dasarnya, yaitu bagi seorang stoik yang asli, kekayaan dan ketenaran itu sepenuhnya indiferen, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima, antitesis Nietzsche, kekacauan alam. Di sini kita bakal lihat gimana konsep logos itu dibakar habis. Tepat ketika kita ngerasa udah nyaman banget dibuai sama alam semesta rasional ala stoik tadi, tiba-tiba Friedrich Nietzsche datang mendobrak pintu. Nietzsche dengan sangat frontal menolak ilusi logos milik kaum stoik. Lewat kutipannya ini, dia menegaskan kalau alam semesta itu sama sekali bukan sebuah organisme yang rasional atau punya tujuan moral yang agung. Enggak. Alam semesta menurut Nietzsche hanyalah arena pertarungan kekuatan yang acuh tak acuh, berjalan tanpa arah yang jelas, dan pada dasarnya sepenuhnya kacau. Dalam benturan raksasa ini, Nietzsche benar-benar menelanjangi pola pikir stoikisme. Dia nyebut mereka itu mengalami dekadensi atau kemunduran. Kenapa? Karena menurut Nietzsche, rasionalitas yang dibanggain sama kaum stoik itu sebenarnya cuma bentuk kepengecutan manusia aja. Mereka takut banget sama alam semesta yang ganas dan gak terprediksi, makanya mereka bikin dongeng tentang moralitas kosmik buat menekan insting alami dan hasrat hidup manusia yang paling sehat. Masuk akal juga ya? Dan ini mengantarkan kita ke bagian terakhir, bagian keenam, hasrat dan penciptaan nilai, atau yang sering disebut sebagai kehendak untuk berkuasa. Ini tawaran radikal dari Nietzsche sebagai alternatif dari stoicisme. Alih-alih mundur ketakutan ke dalam cangkang ketenangan yang tanpa emosi, Nietzsche nantangin kita buat nekat menyelam ke dalam kekacauan dunia itu sendiri. Dia berpendapat kalau kebesaran sejati, jalan buat jadi seorang Ubermensch atau manusia unggul, itu mengharuskan kita buat ngerangkul hasrat paling liar kita sebagai kehendak untuk berkuasa. Kita diajak buat mendobrak batas, berhenti mematikan emosi, dan justru memanfaatkannya buat jadi pencipta yang berani mendefinisikan nilai kehidupan kita sendiri di atas dunia yang pada dasarnya emang kosong dari makna. Jadi, dari semua pembahasan kita tadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan kalian nih. Coba renungin sejenak. Apakah selama ini kalian menggunakan filosofi semata-mata cuma buat bertahan hidup dan menunduk pasrah di tengah dunia modern yang keras ini? Ataukah kalian siap buat mengobarkan api hasrat kalian, menerjang kekacauan layaknya seorang Ubermensch, dan menciptakan kehidupan yang bener-bener 100% milik kalian sendiri? Menarik banget kan buat dipikirin? Terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.